Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Paskah dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Minggu pagi ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di berbagai belahan dunia ini, kita kembali memperingati dan merayakan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari dunia orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Kristus dalam iman Kristen itu adalah hal yang paling penting dan hal yang paling sentral dalam seluruh pengajaran iman Kristen. Tanpa kebangkitan, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, dan sia-sialah Injil diberitakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sesuai kesaksian Alkitab, Kristus yang telah mati di kayu salib pada hari Jumat Agung itu sungguh-sungguh dan benar-benar telah bangkit kembali pada hari yang ketiga, pada hari Minggu. Dan itulah yang akan kita dengar kesaksiannya kembali melalui penginjil Yohanes yang telah kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menurut catatan penginjil Yohanes, peristiwa kebangkitan Yesus itu membawa kepanikan yang begitu hebat di kalangan murid-murid. Bukan saja membawa kepanikan di kalangan murid-murid, tetapi juga membawa kepanikan bagi pengikut-pengikut Yesus yang lain. Kepanikan itu berawal dari informasi dan berawal dari berita yang disampaikan oleh Maria, yang pagi-pagi itu pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus ada di sana. Maria dengan spontan berlari dan menyampaikan apa yang dilihat itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Lalu Petrus bersama-sama murid yang lain itu kemudian bergegas ke kubur untuk membuktikan kebenaran berita yang disampaikan oleh Maria itu. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang benar, kubur itu telah kosong. Kain kafan dan kain peluh yang digunakan oleh Yesus sudah terletak di tanah, dan kain peluh sudah tergulung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa itu semakin menambah kesedihan dan duka di hati murid-murid
secara khusus kepada Maria. Dan inilah yang membuat Maria semakin bersedih dan menangis di dekat kubur Yesus saat itu. Ia menangis karena ada anggapan Maria kalau mayat Yesus itu dicuri orang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus yang telah bangkit itu datang dan menyapa Maria, Maria tidak bisa mengenalnya. Maria justru mengira Yesus itu adalah penjaga kuburan atau penjaga taman itu. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang suara dan kehadiran Tuhan dalam diri kita tidak sadari di saat kita sedang fokus pada masalah kita sendiri. Dan itulah yang dialami oleh Maria. Maria tidak mengenal suara dan kehadiran Yesus pada waktu itu karena ia fokus pada duka dan fokus pada kesedihan yang sedang ia alami. Tapi saudara-saudara, ketika Maria sudah mulai memfokuskan pikirannya kepada Yesus, maka mulailah suara Yesus mengubah tangis Maria menjadi sukacita yang besar. Nah, saudara-saudara, setelah Maria melihat dan menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu, Maria kemudian bergegas menyampaikan kabar sukacita itu kepada murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka bahwa aku telah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Maria bersukacita karena ia melihat Tuhan, maka kita pun harus bersukacita sama seperti Maria yang bersukacita. Sekalipun kita bukanlah saksi mata dari kebangkitan itu, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan iman kita sungguh-sungguh yakin dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib itu benar-benar telah bangkit dan benar-benar telah hidup kembali. Itulah sukacita besar yang patut kita syukuri bersama, bahwa Kristus yang telah mati, Kristus yang telah dikuburkan 3 hari yang lalu, kini telah bangkit kembali. Ia telah bangkit kembali dan membuktikan kepada kita, juga kepada dunia, membuktikan kepada semua orang bahwa Dialah Tuhan. Bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa dan yang hidup. Dia bukanlah Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan.
Selamat Paskah buat kita semua. Selamat. Amin. Mari kita teduhkan hati. Sejenak kita merenung secara pribadi di hadapan Tuhan, seraya menaikkan syukur kepadanya bahwa ternyata Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia telah memberi dirinya untuk disalib, tetapi seperti yang telah dijanjikan kepada murid-muridnya, pada hari yang ketiga Ia akan bangkit kembali. Dan itulah yang menjadi kesyukuran bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.